nanya dong. Oke. Biasanya kan Om Igun kayak charity gitu kan. Ya. Nah, kadang suka bikin masjid. Aku tuh pengen ikutan, boleh nggak? Boleh banget dong. Soalnya aku tuh cita-citanya kalau aku tuh punya duit tuh aku pengen bikin masjid. Terakhir nih. Apa? Oh, astaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semuanya dijahit jadi satu loh. Dijahit jadi satu ya. Semangat 2026 pastinya harus membawa kita menuju keberhasilan ya, Pam. Iya bener Kak. Nyari apa, Pam? Kebiasaan? Tadi aku udah gantongin Dilan, cuma tadi apa ketinggalan di tempat makeup, aku lupa. Gue sih sengaja, biarin aja. Biarin aja. Oh ya, tadi taruh di mana? Taruh di kantong. Oh gitu. Oh, Anda kanguru, ada kantongnya. Kantongnya udah 2. Terus tapi tiba-tiba kok Dilannya nggak ada, apa itu Dilan aku? Akal-akalan belum sarapan ya udah didilanin aja nih. Iya, makasih Kak. Ya ampun, kenapa nggak langsung minta aja sih, Pam? Ya. Pakai acara-acara di kantong Kan segala. orangnya sungkan. Aduh. Jadi customer yang di tangan kita ini adalah namanya Dilan Sereal ya. Cobain lagi, Pam. Oke. Biar customer tuh inget dan terngiang-ngiang dengan kenikmatannya Dilan Sereal. Aku tuh penasaran sama rasanya. Emang enak banget ya sarapan Dilan Sereal ini. Ini bener-bener sarapan satset anti ribet. Bener banget dong, Pam. Apalagi ini udah tahun 2026. Selain satset anti ribet, Dilan Sereal ini enak karena merupakan kombinasi antara Choco Crispy dan krim vanilla yang milky meledak di mulut. Paham nggak? Kalau 2025 pecah di mulut mungkin ya. 2026 meledak di mulut. Meledaknya ya gimana? kan? Meledak. Sekali lagi nggak? Meledak. Iya kan? Kalau itu kan aku udah tahu. Ya. Kalau customer yang belum tahu nih Kak, mau dong dikasih tahu Kak. Nah, buat customer yang belum tahu, ini itu varian terbaru dari Dilan. Namanya Dilan Sereal. Ini solusi banget buat kalian yang pengen sarapan praktis dimanapun, kapan aja. Jangan sampai keburu sakit mah. Bener banget. Iya kan? Jangan sampai cranky. Bener. Gitu. Jadi harus standby di mana-mana, guys. Nah, jadi customer itu, Dilan itu sekarang udah ada serealnya. Bener, jadi kalau yang namanya makan sereal bisa di mana aja, kapan aja, nggak perlu ribet. Udah nggak perlu bawa lagi mangkok sama Betul. sendok, ya kan? Karena Dilan Sereal memang sereal kekinian yang anti ribet. Sarapan, Dilanin aja. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Tuh, kalau habis ini aku tuh langsung semangat lagi. Parah kan? Ya semangat, lo nggak pernah beli, semuanya minta dari gue. Dari episode awal, gimana? Nah, customer bintang tamu kita hari ini adalah sosok anak multitalenta. Betul. Yang dia ini masih sangat muda, tapi semuanya serba bisa. Prestasinya banyak di mana-mana. Parah banget. Tapi kadang-kadang gini ya, kalau anak kecil tuh kan terinspirasi dari orang dewasa. Kali ini kita balik. Kita bisa terinspirasi oleh dia, Ya. Mazaya. Mazaya ini dari obrolan kita nih hari ini ya, aku pengennya yang tadi gue bilang, Pam. Jadi kalau misalnya biasanya itu kan kalau orang dewasa, kalau anak kecil itu idolanya dapat inspirasinya dari Orang dewasa. Tapi sekarang customer aku, insya Allah bakal dapat inspirasi juga dari Mazaya. Mazaya, kamu tuh sekarang usianya berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Tapi makin gede makin cantik. Jadi ada hidungnya loh, Mazaya. Emang sebelumnya nggak ada hidungnya? Nggak ada. Kan ada dong. Nggak ada, tapi maksudnya kalau sekarang tuh hidungnya kayak hidung Om Igun, kayak orang Turki. Asik. Makin lancip itu Makin Mazaya. lancip. Mazaya itu pengennya dikenalnya sebagai apa? Penyanyi, presenter, atau atlet? Konten kreator. Konten kreator. Masih salah juga pengen jadi penyanyi. Pengen jadi penyanyi. Ya iya kan, Mazaya udah jadi penyanyi. Udah bikin dapat lagu. penghargaan. Om Pam tau nggak, mau cari dapat penghargaan kan nggak dapat. Akhirnya ke Pasar Senen bikin sendiri penghargaannya. Iya kan Om Pam ya. Piagam, apa
Gitu. Emang ada ya kalau di pasar-pasar? Ada, kan bikinnya di pasar-pasar. Makanya kamu harus jalan-jalan ke pasar. Pasar modern BSD. Iya, enak. Jadi inget waktu yang Maze jadi reporter terus Maze nangis. Kenapa? Oh iya, kenapa? Waktu apa namanya waktu di pasar bawa ikan. Oh jadi Mas Zaya nggak bisa tuh nyium yang bawa amis-amis? Karena waktu itu Maze itu masih kayak kecil banget terus laler tuh pada nempel-nempel gini terus bau bisa- banget. Terus genteng itu pada airnya tuh pada Netes. Kena kamu. Jadi Mas Zaya tuh di pasar dilalerin. Sama banget sama Om Pampam loh. Om Pampam juga sering dilalerin ya Om. Iya, kadang-kadang aku lagi tidur aja dilalerin. Iya kan? Malah Om Pampam itu paling sering tuh kalau lagi tidur dilangkahin kucing. Coya. Mas Zaya, jadi kalau Tinggal misalnya dong. Mas Zaya tuh bikin konten sama Dedi tuh dari Mas Zaya umur berapa? sebetulnya Mazaya tuh kan waktu sebelum lahir, waktu Mami baru hamil tuh Mazaya kan udah dibuatin Instagram. Oke. Terus kan dari kecil umur setahun 2 tahun tuh kan udah kayak nge-review makanan Oke. gitu. Jadi dari kecil. Terus kalau sama Dedi tuh mulainya ya dari kecil juga, tapi yang baru viralnya tuh yang apa namanya yang jadi pelayan. Jadi pelayan. jadi pelayan. Oh, mau makan apa Yang itu jadi ya? waitress itu. Iya. Tapi itu bener-bener natural banget. Maksudnya nggak acting. dikasih tahu Dedi kayak nanti Dedi kagetin ya, enggak, makanya masih kaget banget. Oh, jadi kalau misalnya bikin konten sama Dedi gitu tuh kayak sama Zaya kayak improve semuanya gitu. Iya. Jadi kayak di roll aja sama Dedi terus udah gitu apa adanya Mas Zaya diposting sama Dedi. Iya. Oh. Ih, gemes banget. Tapi Mas Zaya kalau misalkan lagi bikin konten-konten kayak gitu, itu make upnya ke salon. Katanya Mas Zaya suka ke salonnya Om Igun dulu. Iya. Kenapa sih usaha yang udah bangkrut? Ya Allah, Jahara. Parah banget ya. Jadi Om Igun kan waktu itu punya salon ya. Iya. Di Potong daerah poni. Bintaro. Potong poni, apalagi? Cat rambut ya Mas Zaya Iya. ya. Jadi emang dari beberapa tahun yang lalu Mas Zaya ngecat rambut terus ini nggak rusak rambutnya? Soalnya kan juga kayak ini misalkan ini habis dicat nih. Iya. Habis itu udah dulu nunggu Iya. misalkan 3 bulan, 4 bulan. Habis itu kalau mau ada acara misalkan kayak AMI Award gitu dicat lagi. Oh, special jadi bisa occasion. dibilang mikirin kira-kira ada total looknya tuh seperti apa gitu. Emang kalau misalnya dalam penampilan gitu, Mas Zaya referensinya siapa? Suka lihat artis siapa gitu atau Mas Zaya punya idola nggak? Punya. Selain Om Igun ya. Ih, Mas Zaya. Terus kalau idolanya Om Igun, Mas Zaya pakai peci kayak Om Igun gitu dong. Jadi Haji. Siapa selain Om? Oh, masa gue? Selain Om Igun siapa lagi? Kalau yang luar negeri itu Sabrina Carpenter. Oke, Sabrina Carpenter terus. Kalau yang Indonesianya grup band Lomba Sihir. Oh, Grup band Karena Lomba Sihir. liburan pertama itu loh. Iya. Mas Zaya juga katanya suka Blackpink juga ya? Suka. Mana coba, kita nih ada foto ya. Tunggu, kita ada foto ya. Ini kebanyakan fotokopi on ini. Oh iya, iya, Nih. iya. Ini kenapa kamu sampai tanya sampai kayak melongo, shock. Apa yang Mas Zaya lihat ini? Maznya mikir Maznya bisa nggak ya nanti? Ini nonton konser siapa? Blackpink. Oh, jadi Mas Zaya pas lagi nonton konser Blackpink, terus Jadi Maznya tuh mikir nanti Maznya bisa kayak ada di panggung mereka. Karena Maznya tuh pingin banget. pingin banget ada di panggung gede. Iya. Ini umur berapa Mas Zaya? Itu kayak umur Ini Blackpink yang kemarin apa yang sebelumnya? 2 tahun yang 2 lalu. tahun, 7 tahun gitu kali. Ini di mana? Sama. Tuh ada tulisannya Blackpink. Oh, Blackpink. Blackpink gitu, Om Igun. Ya, ngomongnya harus Blackpink. in the area gitu. Jadi pada saya tuh kalau nih Om Igun gambarin ya Mas Zaya tuh kayak pengen berhayal nyanyi, bisa Iya. ngedance, punya dancer, Iya. terus yang nonton rame di panggung gede, kayak gitu hayalan kamu tuh. Kemarin waktu di Cibubur Maznya seneng banget karena banyak banget. Kok show di Cibubur? Iya, itu banyak banget. Di mana di tempat pramuka itu? Di lapangan pramuka. Ya kali. Di Cibubur di mana? Di mall. Mall. Oh, di mall. Dan itu banyak banget. Oh, yang Kayak ini. masih seneng banget
Thanks, Mazayers. Oh, ada namanya Mazayers. Mazayers gitu. Jadi kalau kamu suka ketemu sama fans-fans kamu si Mazayers itu, rata-rata mereka usianya berapa? Berapa ya? Kayak kamu juga? Kayak Seumuran kamu nggak? ada yang dari umur 5 tahun, ada yang masih bayi juga. Oh, masih bayi udah bisa kenal kamu ya, sayangnya. Karena suka nontonin Suka nonton. kamu kali. Oh iya, kalau sekarang kan Kadang anak kecil. suka nontonin lagu Memangnya Aku Boneka gitu. Memangnya aku boneka gitu ya. Coba gimana Mas Zaya, coba ajarin kita. Mau pakai jogetnya nggak? Ya udah pakai Boleh, joget. coba joget. Ah, Allah pagi-pagi udah suruh joget. Iya, 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 biar semangat dong. Yuk. Memangnya Gini. Ya, aku boneka setiap ketemu cubit pipi. cubit pipi. Coba kecepatan, ini kan udah tua juga Mas Zaya. Memangnya aku Ayo 1, 2, 3. Memangnya aku boneka. Terus setiap ketemu cubit pipi. pipiku. Cubit pipi bukan paha. Pipi ini. Iya. Terus Memangnya aku imut terus cute. oh imut cute. Sabar Bu. Terus Iya, sabar. Terus Apalagi kalau cemberut. Gampang toh. Ya. tapi kalau misalnya kayak ngedance gitu, pas kamu latihan gitu sempat susah juga nggak? Karena kan sebelumnya latihan dulu Ya. kan. Terus ada yang kayak misalkan Gerakan-gerakan yang susah gitu. ada cuma bisa lagi diarahin lagi terus Oh, dilatih lagi. Berarti Mas Zaya tuh punya kayak koreografer gitu ya? ada Jadi total sekarang Mas Zaya ini punya single ada berapa? lagu. Ya. Berapa ya? Kayaknya 10 sampai 11. Jadi kalau misalnya kayak kemarin waktu di Cibubur itu konser banyak lagu. Itu kayak cuma 6 sampai 5 lagu. Enggak capek tuh Mas Zaya? Enggak, paling kayak istirahat. Oh ya, halo minum Ngomong-ngomong dulu interaksi. bentar. Minum. Tebak-tebakan. Tebak-tebak. Oh jadi ada Tebak-tebakan, gamesnya misalkan juga kayak gemes. tinggi besar apa namanya gajah gitu. Kan aku punya lagu. Maksudnya Om Igun gajah. Bukan dong, aku kan enggak. Oh iya salah cantik. Om Igun kan udah Om, ya. kurusan. Iya, Om Igun kurusan gak jujur? Oh. Jujur. Iya. Iya kan? Enggak serius. Lumayan. Iya kan? Iya. Iya kan? Bener kan? Iya. Iya bener, Pam. Bener, berarti aku gak bohong. Iya. Oh, jadi tebak-tebakan Terus juga soalnya Mas gitu. itu punya lagu Gajah dan Semut. Terus yang suka makan manis apa namanya. Terus pada tebak-tebakan. Terus berarti Gajah dan Semut, ayo kita nyanyiin. Jadi Jadi istirahatnya Iya. sambil tebak-tebakan apa namanya, terus interaksi. Nah terus maksudnya gini, Mas Zaya kan masih 9 tahun, iya kan? Bisa performance, bisa joget, terus interaksi, yang ngajarin siapa? Nggak ada sih, mungkin paling kayak sama Dedi cuma diajarin diarahin kayak Ya. misalkan nanti jangan lupa ngomong ini Ya. itu. Selainnya Mas Zaya sendiri Terus nggak ada deg-degan gitu di atas panggung? enggak, Pernah blank nggak di Awalnya- atas panggung? blank. Kayak Blank kamu tuh kayak bingung gitu. Iya. Heeh. Iya, gue enggak sih kayaknya ya. Udah ngalir Udah ngalir aja. terus. Soalnya rahasianya tuh yang penting jangan malu, Jangan malu. jangan takut salah. Pokoknya Ya. kalau kita sampai salah di panggung pun nggak ada yang Nggak ada yang tahu. Ya. Dan pastikan orang-orang itu datang kan mau nonton Mas Zaya ya. Ini lihat dong, terbukti tuh dapat penghargaan Mas. Ini AMI Award ya. Ini Iya. buat lagu yang Aku Bukan Boneka. bukan. Yang mana? Itu ayam pik. Kalau ayam pik yang gimana Mas Zaya? Anak ayam pik. Ah itu lebih dulu berarti ya? Iya. Sebelum boneka ya? Boneka dulu baru ayam pik. Oh, kalau ayam pik ada gerakannya. Ada. Coba lagi yuk, Pam. Apa lagi ya? Iya. Mana coba? Katanya tadi pagi-pagi udah disuruh. nggak apa-apa. Bapak ini udah mulai kesenangan. Udah. Biasanya gitu. Lu lihat udah tuh bugar. gue. Hei, gue ini bukan boneka. Play. Ya, dong, play. Coba pik. Coba pik, gimana pik, anak pik. ayam? Anak ayam pik, anak ayam pik, kakak ayam pitik, kakak ayam pitik. Terus? Ibu ayam petok,
petak, ibu ayam petak-petak, bapak ayam kukuruyuk, bapak ayam kukuruyuk. Oh, gitu. Bapak ayam tuh gini, ibu gini, kakak gini, adik gini. Karena adek masih kecil. Berarti Pam kalau ayam yang kukuruyuk tuh dia ayamnya udah bapak-bapak ya Pak? Iya, kalau yang subuh-subuh juga udah bapak-bapak, berarti Iya. kukuruyuk itu. Gemes banget. Jadi kalau semua yang nyiptain lagunya Mas Zaya ganti-ganti beda-beda orangnya atau sama? Sama. Jadi Mas Zaya tuh punya stok lagu banyak gitu ya? Iya. Nah, ini kan Mas Zaya penyanyi iya, Iya. presenter iya. Terus udah gitu kemarin Mas Zaya juga ikut pencaksilat. Pencaksilat. Emang waktunya ada tuh Mas Zaya semuanya. Mas Zaya nggak pegel-pegel badannya? Karena yang penting aku suka. Kalau aku suka, aku happy gitu. Kan fun kamu ya anak jalannya. cewek, ngapain ikut pencaksilat? Biar bisa bela diri. Soalnya Iya aku sih juga ya. seneng. Iya sih, kadang senang. kita kalau lagi jalan juga kan takut digodain orang ya Mas Zaya ya. Maksudnya langsung begitu. Langsung begitu. Iya, jadi harus bisa bela diri ya Mas Zaya ya. Itu mulai dari kapan belajar bela dirinya? Dari umur 8 tahun deh kayaknya. Oh berarti udah setahun. Setahun, jalan 2 tahun. Kan yang ketua pencaksilat ya. Yang kakeknya Mas Zaya. Iya, Bapak Bapak pencaksilat. pencaksilat dunia. Jadi Mas Zaya dari kecil udah ngelihat. Udah waktu itu sempet diajak ke yang di Padepokan, kayak ngeliat ini lagi latihan apa, tapi Mas Zaya belum pingin gitu. Oke. Terus pas udah mulai gede-gede, pertama di sekolah kan ada ekskul. Oke. Pencaksilat tuh. Mas Zaya udah cobain panahan, Oke. basket, Mas Zaya nggak suka. Oke. Terus Mas Zaya pengen cobain Silat, pencaksilat, terus ya. Suka. Suka. Dan uniknya, gurunya nggak tahu kalau ini cucunya. Cucunya, gurunya nggak gaul berarti. Gurunya nggak gaul dong ibu. Pas ditanya, Heeh. Mas Zaya namanya siapa? Heeh. Nama lengkap Mas Zaya Amania Nalpraya. Nalpraya! Itu kan nama pencaksilat, bapaknya pencaksilat. Iya, terus waktu acara opah, loh kok ada kamu? Lah kan saya cucunya. Oh, berarti cucunya dari Dedi apa dari Mama? Dari Dedi. Oh, Dari tapi Dedi. sini. Kan kalau Itu nggak diajak tuh. Iya, aku kedengeran. misalnya gini kan ke Dedi kan berarti kan opa itu kan bapaknya Dedi kan. Iya. Kok Dedi bentuknya gitu ya? Nggak sterek kayak inian pencaksilat Olahragawan. ya. Heeh. Berarti Mas Zaya lebih rajin olahraga pencaksilat daripada Dedi ya? Iya. Dedi tapi ikutan. Tapi Dedi tuh kadang tuh suka cerita. Dedi tuh dulu suka kalau bandel disuruh di lapangan harus berapa gerakan harus. Oh, tapi lo percaya nggak kalau Mas Zaya ini bisa pencaksilat? Gue sih enggak. Mana buktiin coba? Harus ada pencaksilat. buktinya sih. Gimana pencaksilat coba? Nih, Coba. kan Hormat dulu. gini hormatnya kan gini. Oke. Tuh. Dua. Idih, keren banget Mas Zaya. Pakai rok nih. Iya, sabar Bu. Ya kan kalau namanya Oh, jadi karena ngedance, pakai rok jadi begini. Jadi ngedance. Saya kan katanya kalau misalnya pencaksilat itu kan ada ilmu itu juga kan apa pernafasan tenaga dalam gitu. Iya. Berarti tenaga dalam. Mas Zaya udah dilatih Kalau juga. tenaga dalam itu lebih yang udah gede sih. Oh, anak kecil belum diajarin kalau kayak gitu. Belum sih, mestinya kalau tenaga dalam tuh umur 17. Oke nih Om Igun nanya sama Mas Zaya ya. Apa? Kalau Mas Zaya itu ikut pencaksilat, gerakannya itu Mas Zaya hafal atau Mas Zaya nikmatin, Mas Zaya rasain sehingga Mas Zaya dapat feel-nya? Kamu kayak lomba ngedance kan 1, 2 gitu kan. Iya. Nah kalau ini Mas Zaya emang pelajari sehingga kayak semua tuh udah kayak lagi koreo gitu. Iya. Jadi Pelajaran kayak gitu. cepet juga ya Mas Jadi, Zaya ya. Disuruh, jadi kan biasanya tuh kan kita tuh juga disuruh sebelum itu tuh kayak lari dulu tanjakan. Pokoknya dilatih juga biar kita nggak lemah. Pakai 1 dumbbell, 1 kilo, 1 kilo, jadi 2 kilo harus lari Sambil bawa tanjakan. dumbbell? Ya. Wow. Lari Terus tanjakan. disuruh kalau
nggak bisa push up 20 kali sampai 30 kali. Mau tahu nggak Mas Zaya? Itu kan kamu latihannya kan bawa dumbbell, lari tanjakan. Om Pam lari, ada tanjakan, dia putar balik. Dia nggak jadi naik loh Nah, Mas Zaya. kalau kayak gitu nggak bisa disuruh push up, Oh, emang Mas Zaya sampai push up? plank gitu, Plank, push up. sampai 2 menit. Oh ya? Mas Zaya bisa tapi push up, sama plank. Bisa. Lah emang kamu kan perempuan, nggak takut badannya lecet-lecet gitu? Enggak lecet. Enggak. Ya, biru gitu apa sih? Biru, capek gitu kayak Enggak. biru-biru, memar-memar. Soalnya kan udah latihan. Kalau udah pertama nggak biru, cuma pegel aja. Terus Pegel. katanya kalau pegel nggak boleh diurut, nggak boleh diapain, diemin aja. Diamin. Ototnya soalnya masih belajar. Oh. Terus kalau kemarin itu yang Mas Zaya pertandingan, itu cuman gerakan doang apa fighting? Fighting. Serius? Berantem sama orang, lawan orang gitu Iya. ya? Dan itu karena mendadak, Nah, jadi itu pun belajarnya tuh cuma seminggu 2 minggu, apa 1 bulan gitu deh. terus lawannya Mas Zaya usianya berapa? Sama seperti Mas Zaya, apa lebih gede? Sama, cuma tingginya kayaknya lebih gede deh. Aku Lebih lupa tinggi. juga. Kamu nggak takut tuh? Ya, Kayak Ya. gini, waduh, lebih Ya. gede lagi, ada gitu nggak? ya sedikit. Cuma abis itu kan, soalnya yang pertama itu masih alhamdulillahnya bisa pegang kakinya, masih jatuhin, masih tarik gitu Oh, bisa. gitu. Soalnya kita bisa pakai Teknik. bukan teknik, nggak tahu lah, pokoknya kayak kita bisa kalau dia nendang kakinya ambil tarik, soalnya kan di bawahnya juga ada matras. Oh, jadi gitu. jatuhnya Bisa sekali nggak gitu. sakit Om Pam Udah Pam. safety juga ya. Soalnya kan di sini juga pakai Pelindung. pelindung, ini pelindung Oke. wanita, terus pakai Oke. Kalau ini apa nih Mas Zaya? Terima kasih loh Om Igun dikasih kado ulang tahun ya. Belum. Aduh itu merek kesayangan Om Igun loh. Masa sih? Jadi ini kado buat Om Igun? Iya, terharu ini buat Om banget. Igun. Terharu banget. Nih. Wow, medali Om Pam Pam. Wow, jadi ini buat Om Igun? Ya ini dia mau pamer ke gue Pam. Nih kalau dia dapat ini emas berarti. itu emas, jadi sekali dapet. Yang pertama itu emas, yang kedua silver. Oh, Kenapa kedua menurun? Kenapa nggak emas lagi? Soalnya dua-duanya kan juara 1 bersama. Oh juara 1 bersama. Ih bangga banget sih kamu Mas Zaya. Ini Ya yang ampun. pertama. Ini emas nggak bisa dipanasin gitu jadi kalung. Bisa nggak sih? Coba pakai dong biar keren. Jalan. bisa nggak? Terima kasih. Iya, oh, iya bener. Ya, satu lagi. Oke. Oh, ini fotonya begitu. Mas Zaya, ini kan nyanyi Mas Zaya sukses. Yes. Di pencak silat Mas Zaya sukses. Tapi dulu tuh Om Igun pernah tahu Mas Zaya itu sempat lumayan lama ya, dua tahunan kali Mas Zaya tuh jadi presenter. Terus Mas Zaya wawancara orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Itu rasanya kayak apa tuh waktu itu Mas Zaya? Seneng banget, soalnya itu kan juga waktu itu jalan-jalan ke Bintan, Solo, Ya, kemana-mana itu kan jadi kayak pengalaman jalan-jalan, ya. pengalaman kan jadi belajar juga. Terus jadi, maksudnya tuh pertama kali itu bisa kayak gini tuh gara-gara jadi reporter. Dari reporter itu cukup di Net TV waktu itu ya? Iya, Cukup lama ya Mas Zaya ya? lumayan. Iya kan keliling dari semua orang hebat yang Mas Zaya pernah temuin, yang paling Mas Zaya excited waktu itu wawancara siapa? Waduh, siapa ya? Ingat nggak? Lupa, Yang paling udah kayak lama yang banget. paling Seneng kayak banget. seneng banget gitu. Kayak Mas Zaya nggak bisa ngelupain. Om Igun sih. Emang pernah wawancara aku? Pernah dong, waktu itu kan yang jalan-jalan tuh yang Oke, Oh, pas lagi fashion show. Iya. Lagi fashion show. Iya. Terus kamu wawancara Om Igun? Iya, sama Tante Luna. Oh, Tante Luna Maya. Mumpung di sini mau gak wawancara Om Igun lagi? Boleh. Coba tanya-tanya gantian sama Om Igun. Coba buka deh, Lepas ternyata dulu ya. berisik. Iya. Berisik. Iya, bunyi kelentang kalau Ngomong aja kita nggak ada prestasinya ya. Jadi kalau ngeliat anak ada prestasinya Malu kayak gitu. kesel gitu. Oke, Nah, Mas Zaya jadi ini aku presenter udah ya? siapin dari minggu lalu, tapi bohong. Oke. Oh, dia udah nulis ya. Oke. Jangan yang susah-susah dong, Bu. Duduk dong Ibu Mas Zaya, duduk. Oke. Nah, coba. Ini buat siapa dulu? Pertama nih ya, Oke. pertanyaan reporter untuk
Pak Haji Igun. Oh, ini. Om Igun tuh kan sibuk banget ya. Tapi Om Igun tuh masih bisa ganteng. Rahasianya apa sih? Tidurnya berapa menit? Iya Allah. Sehari. Rahasia ganteng itu sebenarnya gampang Mas Zaya. Apa tuh? Mau jadi ganteng itu kita harus punya duit. Enggak kan Om Igun. Aku cuma nanya-nanya. Om Igun tuh kan sibuk banget. Tapi kan masih ganteng. Terus rahasianya tuh tidurnya tuh berapa menit? Nah, tidur Sehari. Om Igun tuh tidur jam berapa ya? Om Igun tidur paling 5 sampai 6 jam. Enggak menit. Masa ini langsung bangun Berarti yang pertama punya duit. punya duit. duit. Oh, ditulis. Dicatat, Ngeselin banget pensilnya. Pensilnya sampai letoy Pensilnya banget. letoy, Bener. Terus jam ya jam. Berarti jam. Iya jam, 5 jam. 5 jam. Oke. Pertanyaan Oke. selanjutnya. Yang kedua. Oke. Terus kalau Om Igun lagi bad mood, biasanya ngapain sih? Happy lagi ngemil, belanja, curhat, apa? Shopping? Lagi bad mood. Biasa. Om Igun, insya Allah Om Igun sholat. Oh, Masya Allah. Masya Allah Pak Haji Igun. Mas kira kan curhatnya sama kucing gitu kan? Curhatnya sama Allah Mas Zaya. Sama kucing. Kalau curhatnya sama kucing nanti Om Igun harus keluar uang lagi. Iya kan? Soalnya kan kalau misalkan Om Igun punya rahasia, tuh kucing kan gak bakalan kasih siapa-siapa kan? Jadi kebetulan fun fact-nya adalah Om Igun itu alergi sama bulu kucing. Oh, Bulu kucing, bulu anjing, itu Om Igun nggak bisa. Om Igun langsung alergi, mata Om Igun bengkak. Jadi makanya kalau sekarang karena alergi sama bulu, Om Igun kalau di butik ini sekarang miara lalat. Ini banyak banget lalat nih dari tadi Makanya gini Om Igun piara. Itu Om Igun piara. Ditanakin sama Om Igun. Iya, Om Igun piara. Iya. Om Igun emang kita tuh kita harus keluar ya, Iya. out of the box Mas Zaya. Gak mau beda sama yang lain. Gitu. Iya. Gak mau sama yang lain. Jadi Mas Zaya kalau lagi bete harus sholat juga. Iya. Makanya sholatnya nggak boleh telat-telat. Baik Bapak. Oke, bagus. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya? Siap, ada 5. 5, oke. Silakan. Yang ketiga, Ya. walaupun Om Igun disuruh desain baju khusus buat aku, Mm-mm. temanya apa sih? Bling-bling kah? Gonjreng kah? Permen, sport, atau apa? Kalau Om Igun lihat dari karakternya Mas Zaya, Mas Zaya itu kan orangnya girly tapi sukanya yang nyentrik gitu, kayak ada sentuhan rockstarnya, ada kayak gitu. Tapi Om Igun lagi penasaran, kalau bisa dandanin Mas Zaya, Om Igun mau bikin Mas Zaya looknya gothic punk. Wow. Jadi hitam-hitam Gothic gitu gothic punk. ya. Yang ini 1 jam saja. Beda itu Saskia Gotik. Itu apa? Beda. Gotik Apaan pang itu yang Terus saya ada penyanyi dangdut. gelap-gelap gitu. Ada gotik tuh gimana yang Pampang? Yang Di bajunya hitam-hitam, kulit, leather, keren. Metal-metal Iya. gitu. Nih tuh kayak gini tuh Mas Zaya tuh kayak gini. Wow, Keren. serem. Iya, keren. Tuh. Tuh, itu. Tapi masih kasih. Tapi ada Zayanya. sentuhan beauty-nya. Ini ntar di-insert ya. Nih tuh. Nih lihat tuh. Tuh. Mungkin Kan kalau sebenarnya kan bikin sama kan kayak mungkin ini kan kayak gini bagus kan. ya. Nih kalau Mas Zaya kan tuh. Tuh. Girly kan. Bedanya apa sama rambut Maza yang ini Tuh. tuh? Sama kan kayak gitu tuh. Om Igun, terus Mas Zaya kan lagi bingung banget mau pakai Iya. baju apa nih. Iya. Terus besok tuh Mas Zaya mau manggung, Om Igun bisa bikin Oh, udah tutup baju butik, nggak sih? tutup udah tutup nggak bisa jahit baju sehari, nggak ada baju sehari nggak kayak balikin aja DP nyanyinya, nggak ada butik udah tutup nggak Satu hari. Ayolah bikinin kan aku sering lihat. Nih cari aja ini baju Kan manca. aku kan sering lihat Om Igun tiba-tiba mendadak berapa jam bisa. Tuh kan itu bikin konten sih. Jadi dia Gara-gara si artis-artis itu 24 nih. jam Om Igun bisa di butik Om Igun. Oh my god. Anda tidak bisa bohong kepada saya. Emang Mas Zaya mau konsernya kapan?
20. Dua- Tolonglah. Ya Allah, cuman sehari. Tak challenge. Ya udah deh Mas Zaya. Tapi gayanya kayak gitu ya. Kayak tadi yang hitam ya. Disuruhnya sih colorful ya. Itu Ya, kan kalau ya dia nggak bisa ngatur Om Igun dong. Ya udahlah, serah deh, boleh. Yang penting bagus, ya. Bagus, oke. Oke. Tapi ada girly-nya, tapi seru, tapi gotik ya. Ya. Oke. Iya, oke. mau ya Om Deal? Igun ya. Iya deal. Ya Lemon. Allah, baru kali ini ya bintang tamu customer kita langsung Benar, nodong langsung. baju. Dari semua bintang tamu ini yang benar-benar bikin baju nih. Heeh. Ini yang benar-benar bikin baju. Pertanyaan selanjutnya Mas Oke. Zaya. Oke. Om Igun ya, tiba-tiba nih lagi mau show, pernah salah kostum nggak? Tiba-tiba bajunya kebalik atau kepanjangan terus sampai kayak mau jatuh gitu. Enggak, Om Igun bukannya mau ke bajunya kebalik, tapi kan kadang karena kerjaannya banyak menyepelekan penampilan. Pernah nggak lo gitu? Jadi kayak main ambil aja baju, ternyata karena Om Igun tuh kemarin kan sempat naik banget berat badannya. Iya. Jadi pas bajunya dipakai, udah mau naik panggung, bajunya nggak bisa dikancing. Ya Allah, salah baju. Terus gimana? Terus udah gitu, ya jadinya jadi kayak seadanya. Untungnya di mobil tuh ada jaket yang agak lebih bagus, jadi bisa digituin. Makanya ini Om Igun pesan sama Mas Zaya ya. Mas Zaya ini kan lagi merintis karir ya, lagi suka nyanyi. Alhamdulillah kerjaan banyak. Jadi segala kalau Mas Zaya mau konser atau mau perform, bajunya Mas Zaya harus coba dulu di rumah. Jadi jangan main pilih-pilih terus bawa. Ya. Terus kalau kamu jadi penyanyi, paling enggak datang ke lokasi itu ada 2 spare baju. Jadi kalau misalnya something happen with the dress, ya kan, apa look kamu ada second option Ada backup-annya. gitu. Oke. Terima Selanjutnya. kasih. Tapi bukan berarti aku bikinin 2 ya. Tadi ya salah ngomong lagi. Emang. Nanti kamu mau dibikinin 2. Satu hari ya, bikin 2 baju dalam 1 hari. Pakai posting sih tuh artis ya. Enggak, itu di akunnya Om Igun ya. Memang kamu enggak, tapi coba gini. Tapi udah Coba gini, Mas Zaya emang update juga ngeliat kayak sosial media, ada berita-berita apa gitu. Mas Zaya paling seneng ngeliat berita apa? Apa ya? Kayak kejadian di Indonesia, kayak misalnya kemarin ada kejadian banjir di Sumatera gitu. Mas Zaya tahu beritanya? Tahu. Oh ya. Jadi ini Om Igun mau tanya nih dari sudut pandang anak kecil ya. Kan di Sumatera itu kan ada banjir. Iya. Iya kan? Terus udah gitu ternyata di arus banjir itu banyak kayu. Apa penyebabnya Mas Zaya? Karena kan banyak kayu. Ya. Karena kan banyak pohon. Ya. Kan dipotong. Oh, ada yang potong. Ada yang Lah abis ditanya kayak begitu. iya ada yang potong tapi ada yang motong tapi nggak tanggung jawab gitu. Iya. Ada yang potong. Sebenarnya kan pohon kenapa bisa banjir? Iya. Karena Kayak pohonnya gundul. karena kan pohon itu kan Bisa nyerap kayak air ini ya. misalkan pohon. Terus Iya. ini air tuh pada ke pohon dan ini dipotong. Ini letoy kayak gini nih. Ini kayak letoy kayak gini nih. Gini tek. Pinter ya dia udah ngerti ya. Jadi dipotong. Keluar air. Dipotong jadi semua pada ngumpul tuh pohon-pohonnya. Ih keprok-keprok Mas Zaya. Ih Mas Zaya pinter Jadi anak banget. kecil aja udah tahu Kak Igun. Iya. Jadi kalau misalnya kayak di rumah gitu, kayak misalnya di rumah gitu, Mas Zaya juga suka nanam pohon, jaga lingkungan gitu nggak? Iya. Kadang kan soalnya di rumah masih kan banyak kayak ada monstera, bunga-bunga Iya. apa gitu. Ya, itu Mas Zaya ngerawat apa bukan Mas Zaya? Kadang kalau lagi lupa gitu ya disemprot air. Hehe. Semprot. Soalnya kan masih kan waktu itu kan ada pelajaran sains. Ah. Nah, disuruh nanam toge. Oh, iya. Terus Biasanya semprot-semprot sendiri. akhirnya tumbuh. Jadi ada ujungnya. Ada cuma tiba-tiba letoy kayak gini. Oh. Padahal disiram juga disiram, tiba-tiba letoynya kayak gini. Pokoknya semuanya letoy kayak gini. Oh lemas. Berarti namanya pam-pam toge ya. Oh iya. Sekarang ini Mas Zaya sekolahnya masih di sekolah normal apa lagi homeschooling? Homeschooling. Oh, udah homeschooling. Nyaman nggak homeschooling? Suka sih. Jadi dalam 1 hari Mas Zaya harus belajar berapa lama? Berapa jam?
2 jam, 2 jam. 2 jam. Jam berapa biasanya Mas Zaya belajar? Biasanya tergantung gurunya bisanya jam berapa dulu. Oke, terus? Kayak misalkan gurunya bisa jam setengah 10. Oke. Dari jam setengah 10, misalkan mulai jam 10, selesai jam 12. 12, habis itu lunch. Ya. Nah, kalau misalnya pelajaran sekolah nih, Mas Zaya paling suka pelajaran apa? Science. Science. Jadi kamu kayak math, kayak gitu-gitu tuh semua kamu suka? Suka lagi. Suka apel kali ya. Terus, Suka, cuma kayak yang paling favorite banget tuh ah. science. apa yang bikin menarik dari science? Karena tuh kan Mazaya tuh kan suka yang kayak suka nonton yang di Netflix tuh kadang yang animal gitu, Oke. yang Life on Your Planet gitu. Nah, Mazaya tuh suka gitu. Dan Terus kalau sains tuh pelajarinnya gitu, kayak mammals gitu-gitu, reptile gitu-gitu. jadi makanya Mas Zaya suka gitu ya. Tapi memang benar Mas Zaya. Jadi kalau misalnya kita suka sama satu hal, itu kalau kita nggak serius belajarnya pun kita bisa masuk karena kita suka dan jadi kayak menikmati. nyari gitu kan. Kayak misalnya Mas Zaya suka nyanyi, Mas Zaya dikasih sama Allah jadi punya kemampuan untuk bisa nyanyi, Mas Zaya otomatis kayak mencari-cari terus gitu kayak gimana sih gitu. Soalnya Mazaya waktu itu sampai mimpi waktu yang catatan si bocil lama nggak syuting terus Mazaya mimpi syuting. Ya Allah saking sekangen kepengenannya itu, pengen syuting. Ya ampun, ya udah deh. Untuk meringankan apa sih namanya? Mengobati kekangenan. Ada pertanyaan lagi nggak buat Om Igun? Satu lagi. Ih, kok cuma 1? Kan tadi 5. Udah 5, iya, oke. 4, satu lagi ya. Satu lagi. Oke. Apakah siap? Siap. Pertanyaan terakhir ya Om. Ya. Kalau Om Igun masih kecil kayak aku, cita-citanya pengen jadi apa? Kayak udah kepikiran belum sih jadi desainer? Aku dulu cita-citanya pengen jadi atlet berkuda. Oh. Jadi aku tuh waktu kecil kayak SD gitu, tetangganya Om Igun itu ada atlet berkuda. Jadi Om Igun suka diajak jadi atlet berkuda, tapi karena olahraga kuda itu kan mahal. Jadi Om Igun pas lagi mau berangkat ke lapangan kuda suruh tidur lagi sama Mama Om Igun. Tidur lagi aja deh mahal olahraga kuda. Nanti aku suruh beli kuda lagi katanya, kata Mama. Jadi nggak jadi deh. Sekarang pas Om Igun udah besar, pas Om Igun lihat kuda, gedean Om Igun dari kudanya. Jadi udah nggak bisa naik kudanya deh Om Pam Pam. Kita justru sama kudanya. Ketepuk tangan dong buat Mas Zaya. Hebat loh Mas Zaya. Kalau Mas Zaya cita-citanya apa? Kalau Mazaya waktu masih kecil banget tuh kayak umur 4 gitu, pengen jadi pramugari. Oh, pramugari. Jadi tuh di rumah ada troli-trolian. Terus Mazaya isi snack-snacknya Mazaya. Terus, mau pesen apa Pak? Coba Tuh, jadi itu pramugari. ada snacknya tuh. Coba jadi pramugari. Coba ini ceritanya. Nih snack. Nih. Coba tawarin Om Igun. Penerbangan coba. Ting nong, ning nong. Udah kola kecil ya. Iya benar. Ning nong. Mbak, permisi Mbak. Ada extra seat belt Mbak? Nggak muat. Bilang nggak ada tali tambang gitu. Ada ini Pak. Terima kasih. Pas banget ya. Pas banget ya. Untung nggak mau bawa ya. Benar. Coba tawarin Om Igun makan. Coba ceritanya jadi pramugari. Tek. Bapak mau snack? Snack kita ada ini, ada kayak cereal gitu, dia cereal. Oh ini sereal anti ribet yang bisa dimakan kapan aja ya? Iya. Nggak perlu pakai mangkok, nggak perlu pakai sendok. Iya, ini dari Garuda Food. Jadi enak banget. Wow, ini lagi tuh kalau penerbangan Garuda kita kerja sama. oh gitu. Ini Mbak, saya mau nanya dong Mbak pramugari. Ini kalau tiap dimakan itu bisa pecah di mulut ya? Iya, ini jadi kayak apa ya? Jadi dia tuh kayak ada rasanya tuh crispy coklat. Oh gitu. Ini ada Nih tulisannya Pak, Pak. buat elu. Makasih, Lu pasti Pak belum Haji. sarapan kan Pak? Ini Bapak ini nggak mau ambil Pak, ini sekalian Pak. Oh iya, terima Iya, kasih ya. terima kasih. Ini keren Tepuk tangan banget. dong. Ih, pintar banget. Tapi Maiza kalau lagi kayak gini biasanya latihan di rumah nggak sih? Kayak Apaan? belajar untuk spontanitas seperti ini, acting gitu.
Spontanitas apa? Gua nggak tahu. Kayak misalkan disuruh acting kayak begini nih. Terus kan ini kan namanya spontanitas, belum pernah dipikirin sebelumnya kata-katanya apa. Gimana kamu how you create your own creativity? Jadi sebenarnya kan natural aja. Natural. Oh. Oh, berarti nggak pernah dipikirin dulu sebelumnya. Terus kalau kayak tadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan kamu sempat bikin dulu di rumah. Iya. Oh, itu nyari idenya dari mana tuh pertanyaan-pertanyaan itu? Konsultasi nggak sama papa gitu? Iya, kadang nanya mami ini gimana ya? Ya, ini gitu. Jadi Terus catetin sama ada yang aku catat, terus nanti aku tambahin juga. Jadi customer Mazaya itu tuh paling suka untuk nontonin lagi vlog-vlognya dia sendiri. Iya, itu yang Itu kenapa sih? Kenapa harus kamu tontonin lagi? Karena Mas Zaya tuh misalkan kan kemarin kayak misalkan Mas Zaya ada yang salah, terus Mas Zaya Ya. tuh kayak pertama Mas Zaya tuh seneng ngeliatin aja. Mas Zaya kayak pengen diulang lagi Ya, gitu. ya. Itu yang pertama. Yang kedua Mas Zaya ngeliat kayak apa yang kurang dari Oh, evaluasi. kayak misalkan kemarin Mas Zaya manggung. Tuh kan ada videonya. Ya. Mas Zaya ngecek lagi. Jadi kayak diingetin lagi buat Ya, ternyata Mazaya Mas sendiri Zaya ya. terlalu tengah, terlalu apa-apa gitu. Oh, blockingnya. Ya, jadi harus lebih di depan. Oh, jadi buat kayak reminder juga Iya, evaluasi sendiri dia. Hebat loh Mas Zaya. Itu kalau nggak salah Mas Zaya juga pernah minta sama salah satu menteri buat nyanyiin lagu. Iya, Itu menteri apa? Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti. Oh, itu disuruh nyanyi lagu apa Mas Zaya? Jadi ada beberapa lagu, Mas Zaya disuruh pilih 3, Mas Zaya pilih 3 lagu. Roket Balon, Anak Mandiri, sama Bermain Warna. Oh, jadi itu buat apa namanya? Buat teman-teman Mas Zaya juga gitu untuk bisa cintain lagu anak-anak ya. Ya. Oh, like that. Oke. Ada apa lagi nih sekarang Om Pam? Nah, ini nih. Sekarang aku pengen menguji yang namanya cerdas cermat antara Mas Zaya sama Pak Haji Igun. Lu Oke. jangan yang aneh-aneh ngapa Ya. sih? Nah, ini nanti kita akan kasih bel. Siapa yang bisa menjawab lebih dahulu harus memencet belnya. Oke. Nanti teman-teman yang di sini jadi juri ya. Siapa Oke. yang duluan mencet belnya ya? Oke. Oke, ini Mas Zaya boleh di sini. Yang boleh tahu duluan pencet belnya. Oke, siap-siap. Pertanyaan pertama. Jangan susah-susah dong. Tempat wisata yang terletak di pinggir pantai. Apakah A. Ancol atau B. Taman Mini Indonesia Indah? Mas Zaya. Tempat wisata yang terletak di pinggir pantai. Ancol. Ancol. Dan jawabannya adalah benar. Om Gue Igun. bukan yang nggak mau jawab. Jujur boleh? Boleh. Jujur. Ya. Ya. Gue ini si manis jembatan Ancol. Jadi gue tuh nggak boleh untuk nyebutin Tempatnya. Iya, jadi makanya gue tahan. Waktu di Simanis jadi apanya? Hah? Jadi si yang botak. Siapa namanya? Oji Saputra. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan matematika. Astaga. Aduh, matematika lagi. Lagi. Gue kalau ngitung duit bisa lagi. Lah, sama Om. Bisa. Mas Zaya coba sebentar ya, Miss, aku minum dulu. Mas Zaya kalau duit, oke, $122 langsung. Oh, cepet langsung. kalau duit. Ini matematika ya. Matematika, siap. Oke. Pertanyaannya ada. Jika ada 24 permen dibagi rata untuk 6 anak, berapa banyak permenkah yang didapat per anak? Pak Haji Igun. Tergantung anaknya, Kak. Kalau ada anaknya yang gendut, biasanya dia dapat 4. Tapi ada yang dapat 3. Tergantung, ada temen aku yang suka banget. Sebelumnya, dia ternyata dia pernah ngambil permennya, Kak. Gitu. Ada juga yang temen aku, si Rudi, dia nggak dapet. Oh, ada juga yang lagi ngurangin gula. Iya, jadi dia nggak makan permen, Oh, nggak Kak. makan permen. Mas Zaya? Ada juga yang dia lagi diet. Ya, Iya. kayak Om Igun. Gak boleh makan gula. Ya, Iya. ya. Gitu. Jadi itu realitanya, Kak. Jadi nggak bisa dibagi rata, mohon Jadi nggak maaf. bisa dibagi Nggak bisa rata. dibagi rata karena Tergantung Tapi ada yang iman.
Gimana Iya. sih ini? Iya. Oke, ya udah kita salahin aja yang bikin soal. Iya, iya. Maaf ya, Kak. Maaf Betul. ya, Kak. Mohon maaf, Maaf kita ya, nggak Kak. boleh menyamaratakan orang. Nggak bisa, Kak. Harus sesuai Karena nggak dengan semuanya keadaan. suka coklat loh, Kak. Oh iya, benar Iya. juga. Ada yang alergi coklat. Alergi. Waduh. Nggak Tergantung bisa loh, golongan Kak. darah ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak. Suka jalan-jalan? Suka, Kak. Suka jalan-jalan? Pas banget sama pertanyaannya. Apa antonim dari kata besar? Antonin apa? Masya Allah, tabarakallah. Gedong. Ah, Bukan. Saya aja nggak ngerti apa maksudnya gitu. Jadi Antonim. orang dengerin ya. Iya. Dengerin ya. Kalau orang dikasih tahu jawaban jangan dia jadi ketahuan. nanya ke Om. Antonim itu lawan kata. Lawan kata besar. Kecil. Kecil? Yakin jawabannya? Betul! Makasih ya Pak. Makasih, Pak. Masuk air, sampai masuk air. Makanya percaya sama orang tua, sama saya. Oke. Udah makasih ya Pak. Iya, iya, sama-sama. Selanjutnya. Oke. Siap pertanyaan selanjutnya? Iya, siap. Ini adalah pertanyaan lagu. Lagu Oke. Mas saya. Mas saya pasti tahu nih. Apakah judul lagu yang akan saya nyanyikan? Oke. Oke. 1, 2, 3. Anak ayam piik-piik, kakak ayam pitik-pitik. Kayaknya aku kayak pernah denger tapi aku kayaknya nggak tahu deh. Siapa yang bisa pencet belnya? Apa judul lagunya? Nggak tahu, lupa. Nggak tahu. Itu bukan lagu kamu. Pik, apa sih? Nggak tahu namanya apa itu. Gak tahu judul Ya, lagunya? coba kata-katanya gimana? Anak ayam piik-piik. Nadanya kayak nggak gitu deh. Gimana dong harus? Anak ayam. Anak ayam piyik-piyik, anak ayam piyik-piyik. Bukan gitu nadanya. Iya, nah. Ada lagi. Ya Allah, lindungi Ayam, oh Ya ya. Allah. sayangi Ayam. Jawabannya adalah ayam piyik. Itu lagu kamu. Kan masa nggak pernah denger deh. Tahu. Ih, masa sih? Ih, kamu masih ya? Oke, pertanyaan selanjutnya ini ada di layar kaca. Perhatikan. Oh, Apa? ternyata nggak jadi di layar kaca. Ternyata kita belum secanggih itu. Perhatikan soal berikut. Tebak tokoh. Siapakah nama tokoh tersebut? Aduh. Apa sih namanya? Siapa? Stewart. Hah? Stewart. Stewart. Ya. Salah. Hah? Siapakah nama ayam ini? Cluenya adalah teman SpongeBob. Iya, aku tahu, tapi aku lupa namanya. Square. Siapa? Ayo, hampir benar dikit lagi. Oke. Masih ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Ini banyak banget yang masih belum dijawab ya. Siapakah nama teman Upin Ipin yang berasal dari Indonesia? Meme. Siapakah nama teman Upin Ipin? Ya, Susan? Susan. Susan. Ada nama huruf belakangnya? Ya ada kan nggak semuanya temennya Upin-Upin kita kenal. Dia ada kan namanya Susan. Susan. Iya. Yakin? Saya kasih clue nih. Susan Wulandari. Bukan? Bukan. Apakah A. Mei Mei atau B. Susanti? Susanti. Betul. Enggak. Kan Om Igun yang tadi bilang Om Igun Susan. bilang Susan. Jawabannya Enggak, tadi kebetulan Tadi sempat kan- lihat di layar kok cuma Susan, ternyata ada T-nya. Kamu yang bener, Neng. Om kan tadi belum kasih pilihan. Nah, kamu Udah kan tadi Meme sama Susanti. Next. Next. Terakhir ya, Om. Terakhir ya. Ya, Om. Oke. Apakah judul lagu yang akan dinyanyikan oleh Pam Pam? Tapi Nyanyi lagi. Lu jangan ada nadanya. Ayo. Apa itu? Gue jadi lupa nadanya gimana.
Look so good and look so sweet, looking good. Na 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 na. Ice cream. Apa judulnya? Buaya buntung. Ice cream. Ice cream. Oke, betul. Kan kolaborasi kayak Lisa sama siapa itu kan? Blackpink sama Iya, Blackpink sama. Ya itulah ya, Es krim, ya betul. tukang es krim. Tukang es krim di Singapura. Oke. Ya, Oke, angkal. sekarang nih Mas Zaya kita sudahi ini ya, cerdas cermat itu ternyata Om Igun nggak secerdas itu ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ini namanya segmen Talk to the Mannequin. Iya. Chicken bakmi, enak deh, lagi tuh. Kamu mau ngomong, kamu pengen nggak mimpi ketemu dia? Banget. Pokoknya kalau dia ada di sini, Ya. follow Instagram Aki dia. Kamu pengen di follow back sama dia. Iya. Oke. Aku sangat fans Bang. Tunggu bentar. Siapa sih Pam? Sabrina Carpenter. Oh, sabar. Iya. Sabar ya, Say. Sudah update itu, Pak. Enggak tahu. Aku mah mentok taunya Ayu Ting Ting. Taunya Ya mentok Allah. berdoain Bilqis. Iya. Jadi kalau misalnya apa yang Mas Zaya suka banget sama Sabrina Carpenter? Pertama dia tuh cantik banget. Oke. Yang pertama, yang kedua tuh dia lagu-lagunya tuh bagus. Cheer gitu ya. Jadi kalau misalnya Aku sampai seneng aja deh. kalau sampai Mas Zaya ketemu sama dia langsung gitu, misalnya di depan nih kayak di Om Pam Pam, ada Toto ada dia, Mas Zaya ngapain langsung? Peluk. Peluk. Langsung. Take a picture and follow my Instagram. Idi. Ada yang mau Kan dia orang luar negeri harus English dong. ya. English dong, kenapa lo? Oke. Next. Ini aku kalau ketemu Om Reza Rahardian, aku pingin bilang gimana caranya bisa masuk Netflix. Aku pingin banget main film. Oh, Terus kamu masuk pengen banget Netflix. main film. Terus masuk Netflix. Jadi kamu suka nontonin film-filmnya Om Reza Iya, Rahardian. My Stupid Boss. Kalau My Stupid Boss aku kayak kesel banget karena Oh. Senyebelin itu. senyebelin itu. Oh, sebenarnya Mas Stupid Boss ada kayak mirip-mirip Dedi juga Iya. dikit ya. Kalau biasanya kan ada yang jadinya apa tuh namanya si yang jadi yang cewek tuh. Yang Bunga Citra Lestarinya. Ya, tapi namanya apa sih? Krani. Nah. Si Krani itu biasanya dasar si kumis lele biasanya. Oh, Jadi kamu Berarti bapaknya kumis lele dong, Iya, enggak kan? Karena Dedi nggak ada kumisnya. Jadi kalau filmnya Om Reza Rahardian, kamu sering nontonin Banget. terus, kamu ulang-ulang. Iya, Jadi, tapi pernah nggak sekali waktu ketemu sama Om Reza? pernah. Belum pernah? Belum. Oke, nanti one day pasti ketemu ya. Karena ini lebih gampang nyarinya daripada Sabrina Carpenter. Kalau Sabrina Carpenter repot, ya. Ada lagi nih. Om Igun nggak bisa. Om Igun. Terakhir nih. Apa? Oh, astaga. Terus? Ini kenapa nih? Terus. Gak tahu. Kamu pernah ketemu sama Pernah Ryan? ngasih permen terus dicuekin ya udah. Oh, kamu Doang. kamu ngasih permen ke Ryanza. Ryanza. Siapa? Rafathar. Iya. Terus kamu ngasih permen. Terus Iya. kamu dicuekin sama Iseng dia. doang karena disuruh sama bapak saya juga nih parah juga terus dicuekin anaknya gitu. Oh jadi Aduh, kamu. kayak kesel. Jadi kamu udah nice, kamu kasih permen terus sama dia dicuekin. Dia kayak cool banget gitu. Iya kayak Terus kamu sebel. nggak sebut tapi sebelah sama my bapak. Ngapain juga dia ide-ide gitu ya? Iya kayak Tapi kalau Rafathar senyumnya manis gak? lumayan. Hah? Lumayan. Kayak kalau misalnya in the real life gitu pas ketemu langsung gitu, charming nggak? Hah? Nggak. Bukan. Waktu ketemu soalnya dia pas sahur. Oh, pas lagi sahur. Dan baru bangun jadi masih ngantuk jadi Oh dia nyawanya belum ada. kumpul. Cuek Jadi kalau misalnya nanti kamu sampai ketemu lagi sama Rafathar, kamu mau ngasih permen lagi nggak? nyoba lagi kali ya. Usaha kedua kali ya. Kira-kira dicuekin nggak ya?
Oke, Rafathar. Selanjutnya nih. Terakhir. HP lagi ini. Adeknya. Kalau ini ada kenangan apa? Waktu itu apa ya? Syuting. Iya, terus waktu kakaknya waktu itu Rafathar tuh belum bangun, terus dia tuh udah bangun duluan, terus dia main sama aku duluan, terus aku ngumpet, terus dia nyari gitu, kayak main petak umpet bareng. Terus habis itu kayak yang paling lucunya tuh dia dinonya tuh dijajar-jajarin semua gitu, dari yang kecil, gede gitu. Terus pada diajak main semua. Diajak ngomong semua sama Dinonya, sama dia juga. Oh, jadi fun tuh ketemu sama Ryanza. Lari-lari bareng. Lari-lari bareng, OMG. Oke, kita kasih keprok-keprok. Om Igun, aku mau nanya dong. Oke, Biasanya kan Om Igun kayak charity gitu kan. ya. Nah, kadang suka bikin masjid. Aku tuh pengen ikutan, boleh nggak? Boleh banget dong. Soalnya aku tuh cita-citanya kalau aku tuh punya duit tuh aku pengen bikin masjid. Oke, jadi ini pelajaran buat Ryanza. Kalau kita mau bikin Ryanza. Makanya bingung. Kok gue bingung? Mas Zaya. Buat Mas Masih Zaya. kira Renza. Oh iya, Nih, iya. buat Mas Zaya ya, buat Mas Zaya. Ini dengerin Om Igun ngomong cuman sekali ya. Kalau kita mau ngebangun masjid, nggak perlu nunggu punya uang banyak. Berapapun uang kita, salurin ke masjid setiap hari tapi konsisten. Misalnya Mas Zaya punya uang tabungan Rp1.000. Mas Zaya kasih ke masjid setiap hari Rp1.000 sampai Mas Zaya nanti punya uang yang lebih. Karena Allah itu suka sama umatnya yang konsisten terhadap sedekah. Jadi nggak perlu nunggu harus punya uang banyak terus bikin masjid. Semakin sedikit uangnya Mas Zaya, semakin sedikit Mas Zaya sumbangin buat masjid, asal konsisten, pasti Allah senang banget. Bisa mulai dari besok? Bisa. Deal. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Zaya. Mas Zaya makasih ya udah mampir ke butik Haji Igun. Nanti Om Igun bikinin baju buat Mas Zaya. Iya. Semoga Mas Zaya bisa langsung pas. Ini Om Igun ada oleh-oleh buat Mas Zaya. Ini Mas Zaya bisa nyemil. Walaupun Mas Zaya tadi bilang, Om Igun aku tuh suka skip breakfast. Nah, mulai sekarang nggak boleh skip breakfast karena ini breakfast yang anti ribet ya, namanya Dilan Cereal. Mungkin nanti kalau ketemu Rafathar lagi jangan dikasih permen, kasih Dilan. Kasih aja Dilan. Bisa. Belum bangun tuh dia tuh. Iya. Kasih Dilan sarapan. Enggak, tapi takutnya kalau kasih ke Rafathar, ntar Rafathar bilang, oh aku nggak terima endorse gitu. Iya kan? Nanti bapaknya lagi yang ngasih invoice, ya kan? Salah lagi. Ditolak deh yang kedua kali. Terima kasih ya customer hari ini. Iya. Seneng banget Igun kehadiran Mas Zaya. Iya. I'm so happy with her. Selalu menyenangkan Thank you, bersama Mas dengan Mas Zaya. Zaya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Maci. wabarakatuh. Thank you Mas Zaya. Oh pinter banget sih ya Allah.